Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Miss Gazita Ilmana. Kali ini saya akan menyampaikan tugas LMS PPG mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia topik 1 tentang perjalanan pendidikan nasional. Nah, untuk kali ini saya membuat untuk tugas bagian demonstrasi kontekstual. Yang pertama, saya membuat mind mapping tentang perjalanan pendidikan nasional, di mana untuk perjalanan pendidikan nasional ini dimulai dari pendidikan pada masa Portugis tahun 1536. Antonio Galvano, seorang penguasa Portugis, mendirikan sekolah-sekolah untuk anak-anak dari pemuka-pemuka pribumi di Maluku. Setelah itu dilanjutkan dengan pendidikan pada masa Belanda tahun 1607, berdiri sekolah pertama di Ambon yang didirikan oleh VOC, di mana untuk pembelajaran yang diberikan itu berupa membaca dan menulis. Kemudian dilanjutkan dengan pendidikan pada masa Jepang, di mana pendidikan tingkat dasar hanya ada satu macam, yakni sekolah dasar selama 6 tahun. Nah, Jepang menyeragamkan sekolah-sekolah dasar di Indonesia agar mudah untuk diawasi. Untuk sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa Belanda itu ditutup, begitu juga materi pengetahuan soal Belanda dan Eropa juga ditutup. Kemudian dilanjutkan dengan pendidikan pada masa kemerdekaan antara 1945 sampai 1950, di mana untuk masa kemerdekaan ini juga disebut dengan masa-masa perjuangan, di mana untuk ciri-ciri utama pada masa kemerdekaan ini ialah terdapat semacam dualisme dalam pendidikan. Di salah satu pihak pendidikan dan pengajaran berlangsung di daerah-daerah negara federal yang dikuasai oleh Belanda, sedangkan di pihak lain langsung dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, pada masa kemerdekaan ini juga akhirnya terjadi pendidikan pada masa pasca kemerdekaan, di mana nantinya merupakan permulaan pendidikan pada masa Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden pertama yaitu Insinyur Soekarno. Pada masa itu pendidikan di Indonesia masih melanjutkan pendidikan pada masa Jepang dan menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Selanjutnya untuk perjalanan pendidikan nasional, yaitu pada tahun 1968 sampai 1998, yaitu pendidikan pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini, hak untuk mendapatkan kesetaraan pendidikan tidak terpenuhi karena pemerintah masih mendominasi dalam pendidikan para pelajar. Nah, untuk pada tahun 1998, dimulailah masa reformasi atau masa perubahan, di mana untuk perubahan yang paling signifikan adalah adanya otonomi daerah, termasuk otonomi pendidikan. Pada masa ini pendidikan diberikan ruang kebebasan untuk berkembang. Oke teman-teman, demikian pemaparan perjalanan pendidikan nasional yang telah saya buat. Apabila terdapat tambahan, silakan bisa teman-teman tambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.